Baik, senang sekali rasanya pada siang hari ini kita bisa berjumpa di tempat ini, walaupun dalam suasana kesibukan untuk menyambut Natal. Ini ya, Suster ya. Iya, di Biara sedang sibuk apa, Suster? Atau ini sedang di sekolah? Di sekolah ini. Oh, di sekolah. Tidak libur ya, Suster ya? Mau Natal loh Karena ini, coaching Suster. jadi tidak libur. Oh, karena coaching. POP menyebabkan tidak bisa libur sama, Bu. Saya juga. Ya, selamat Saya juga. menyongsong kita semua. Saya juga, Suster. Tetapi saya bahagia loh di sini berjumpa dengan Bapak Ibu Suster semua ya. Karena selama ini kami merasakan bahwa kami juga memperoleh semangat dari para peserta ya. Baik, Pak Gido di sini sudah hadir dari 3 sekolah ya. Ya, 3 sekolah. Tadi saya juga sebenarnya melihat ada satu tadi sepertinya, namun sepertinya entah keluar atau terpental ini ya. Jaringan di rumah aman Bapak Ibu yang mungkin dari rumah? Ibu Jenny mungkin atau Ibu Jen atau Bapak Muhni? Aman. Aman jaringannya? Oh, Bapak Muhni di sekolah ya ini ya. Saya melihat ada tertempel foto-foto itu di figura. Kalau seperti itu pasti di sekolah. Ya, baik. Sudah hadir 3 sekolah di sini Pak Gido. Apakah akan kita mulai saja perjumpaan kita pada siang hari ini Pak Gido? Ya, Mengingat kita mungkin mulai setelah saja. ini setelah ini banyak yang mempersiapkan Natal ya ini ya. Baik, kita mulai saja Bapak Ibu Suster perjumpaan kita pada siang hari ini untuk coaching klinik grup yang terakhir ini. Grup yang terakhir bersama dengan Pak Gido di sini kita nanti akan membahas kaitan tentang naskah kurikulum yang sudah kita susun. Untuk itu, untuk mengawali perjumpaan kita, kami mohon kesediaan dari Suster untuk membuka dengan doa pembuka, Suster. Ya, Baik, silakan Suster. baik. Terima kasih Bu Rina, Pak Guido, Bapak Ibu yang ada di room ini. Mari kita awali kegiatan kita pada sore hari ini. Kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu bagi kami dalam kehidupan kami. Terlebih pada kesempatan ini, Engkau masih mengumpulkan kami di room ini untuk melaksanakan kegiatan kami coaching klinik pada hari ini. Berkatilah Pak Guido yang masih setia mendampingi, menemani kami, dan juga para panitia, kami semua yang ada di tempat di room ini. Mohon berkat tuntunan dan terang Roh Kudus-Mu agar apa yang kami diskusikan bersama boleh menjadi suatu hal yang baik bagi kami, terlebih dalam perkembangan pendidikan di sekolah kami masing-masing. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, bimbinglah semua agar semua proses ini boleh berjalan dengan baik. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Dalam Bapa dan Bapa dan Putra Putra dan dan Roh Roh Kudus. Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Suster untuk perjumpaan yang telah dibuka dengan doa dari Suster Matildis Penny. Baik, sekarang Bapak Ibu Suster kita akan menyanyikan bersama dalam hati lagu Indonesia Raya.
Ya, baik. Suster, Bapak, Ibu. Nah, untuk mengawali perjumpaan kita ya di siang hari ini, kita akan yel-yel bersama, maka kami mohon Suster, Bapak, Ibu untuk mengaktifkan fitur kamera karena kita akan yel-yel di sini. Ya, kita gemakan yel-yel luber kita supaya juga bisa didengar oleh rekan-rekan yang lain. Ya, maka mari kita beryel-yel bersama. Saya akan putarkan lagu yel-yel luber kita. Baik, mari Suster, Bapak, Ibu, kita gemakan yel-yel luber kita. Luber, 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 literasi karakter. Luar biasa, terima kasih sekali lagi. Nah, sekali lagi dengan penuh semangat kembali. Silakan Suster, Bapak, Ibu. Luber, 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 luber. Literasi karakter. Yes. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk yel-yel luber kita pada siang hari ini. Baik, pada perjumpaan di siang hari ini, kita seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, kita akan membahas kembali kaitannya seputar pembuatan atau penyusunan naskah kurikulum yang sudah Suster, Bapak, Ibu buat di sekolah masing-masing. Mungkin nanti di sini jika ada kendala yang dihadapi, dan saya rasa mungkin sudah tidak banyak lagi ya kendalanya karena kemarin kita juga sudah berproses dengan para narasumber dan juga coaching kita, Pak Guido. Nah, harapannya mungkin pada perjumpaan kali ini lebih bisa difokuskan untuk bab 5 dan bab 6. Jadi tinggal finishing saja. Mungkin nanti Pak Guido atau Bapak Ibu suster bisa memberikan masukan terhadap sekolah yang lain supaya besok di tanggal 24 ya, kalau bisa di 24 pagi supaya tidak mengganggu malam Natal kita yang syahdu. Jangan sampai nanti mau malam Natal baru mandi kepikiran nih, belum mengumpulkan naskah kurikulum. Jadi tidak tenang di gerejanya. Begitu. Jadi harapan kita setelah perjumpaan kita di hari ini nanti kita bisa mengumpulkan naskah kurikulum yang kita buat. Harapannya sudah maksimal harapannya, tetapi jika nanti memang Suster Bapak Ibu merasa kurang maksimal, ini juga masih bisa untuk diperbaiki di hari-hari mendatang. Untuk itu, waktu sepenuhnya pada perjumpaan siang hingga sore hari ini nanti akan kami serahkan kepada Pak Guido selaku coaching kita. Silakan Pak Guido. Terima kasih Ibu Rina atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada siang hari ini. Selamat bertemu kembali kepada kita seluruhnya, Bapak dan Ibu serta suster yang telah bergabung bersama dalam coaching klinik kita pada hari ini. Baik, hari ini izinkan saya untuk memandu kita dalam coaching klinik, mendampingi kita berdiskusi bersama satu sama lain untuk memberikan masukan untuk menyempurnakan pekerjaan kita dalam menyelesaikan naskah kurikulum yang akan dikumpulkan besok, dan lainnya besok akan dikumpulkan. Memang ya waktu juga sudah sangat sempit, sangat singkat ya untuk kita lakukan perbaikan, namun apa yang masih bisa kita lakukan perbaikan pada hari ini baik juga untuk kita lakukan sehingga besok bisa kita kumpulkan pekerjaan kita secara optimal. Begitu saya rasa. Maka untuk kesempatan hari ini ada 3 SMP yang telah hadir, yaitu SMP Katolik Santo Fransiskus Xaverius Kema ya, Ibu Jen. Kemudian SMP Katolik Gonzaga Tomohon. Dan yang terakhir SMP Katolik Santa Maria Gorontalo. Maka kira-kira adakah yang mau lebih dahulu mempresentasikan pekerjaan? Saya menawarkan. Oke, Pak Muni sudah angkat tangan. Oke, bolehlah. Kalau begitu, untuk yang pertama nanti dari SMP Santa Maria Gorontalo. Setelah itu yang kedua dari mana kira-kira? Ibu Jen? Gonzaga kah? Atau
Ini Pak, saya menunggu teman saya yang akan share kan, dia lagi melengkapi. Kalau boleh yang ketiga saja Pak. Oke, baik kalau begitu Ibu Jen. Nanti berarti yang kedua Ibu Jen Daniel ya, dengan Ibu Agustin sebenarnya. Ibu Agustin belum bisa hadir ya? Oh iya. Ya, berhalangan, ada sedikit Oh halangan. berhalangan. Oh iya Ibu. Nanti yang kedua dari kita ya Bu, dari SMP Santo Fransiskus Xaverius Kema ya. Oke, siap. Oke, baik. Untuk kesempatan pertama, kami berikan waktu dan kesempatan ini kepada Pak Muhni dan Suster Matildis untuk memaparkan pekerjaannya yang sudah dikerjakan. Mari Pak, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Guido, Ibu Rina, Suster, Ibu Jane, Daniel dengan Ibu Jenny. Mohon izin saya untuk memaparkan apa yang sudah kami kerjakan. Bukan berarti karena mengangkat tangan artinya sudah selesai, tetapi karena waktu sudah dekat, jadi kendala yang kami hadapi semoga bisa cepat kami bisa mengerti dan pahami apa yang belum kami terlalu dalami, kemudian sebentar juga bisa sambil jalan diskusi menyelesaikan sampai besok. Ya, suster besok sibuk, jadi mungkin saya yang akan berkejaran dengan sisa-sisanya untuk penyelesaian. Jadi mudah-mudahan bisa diskusi panjang dan bisa fix apa yang masih kurang dan apa yang masih ada belum terlalu dipahami, sehingga kami bisa melanjutkan untuk pekerjaannya. Baik, saya coba share layar di sini di bagian bab 5 di struktur teladan. Apakah sudah terlihat? Izin. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Baik, yang jadi kendala kami di bab ini, di bab-bab sebelumnya yang sudah dipresentasikan, disampaikan oleh suster di FGD sebelumnya sudah diberi masukan dan kami sudah memahami dengan baik apa yang harus ditambahkan ke dalamnya. Nah, yang kemarin jadi masa kendala kami kembali lagi di sini di bagian struktur teladan. Ada beberapa kendala karena ada beberapa perubahan juga. Sambil kita IHT kemarin ada video juga penjelasan dari Bapak Heri untuk tambahan apa yang harus ditambahkan. Jadi panduan yang kemarin saya coba pelajari dari video yang disampaikan oleh Pak Heri, mungkin hampir sama dengan yang sebelumnya, cuma ternyata disampaikan bahwa tabelnya bersambung dari 7 baris atau 6 baris yang ada, 6 kolom yang ada, ternyata itu berkesinambungan core value, keutamaan budaya, profil pelajar Pancasila, SKL kompetensi dasar, kemudian masuk ke capaian pembelajaran, tujuan, alur, dan indikator. Nah, di sini yang terkendala di kami yang pertama itu yaitu perumusan indikatornya, jadi perumusan KD-nya. Ya, jadi KD dan indikator memang dua hal yang cukup, kalau tidak terbiasa membuat ya memang agak sulit membahasakannya. Ya. Sebentar kami coba paparkan beberapa yang sudah kami buat untuk dikoreksi, terutama dari Pak Guido dan Ibu Kepsek dan instruktur yang hadir pada kesempatan hari ini. Kemudian kemarin juga ada tambahan analisis materi esensial yang ini bahkan sama sekali kami belum bisa merumuskan di bagian akhirnya. Ini screenshot dari YouTube yang kemarin yang penjelasan dari
Bapak Heri. Sudah kami coba buat beberapa mata pelajaran, tapi memang masih terkendala di sini. Nah, yang kami sempat susun seperti ini. Yang pertama, untuk core value-nya ada 3, solidaritas, karitas, dan subsidiaritas. Nah, yang format yang coba kami buat adalah keutamaan sekolah dan keutamaan dari Santa Maria sebagai pelindung sekolah. Kami ambil 1 poin dikaitkan dengan core value, nanti di keutamaan selanjutnya baru disambung lagi, jadi masing-masing 1. Jadi sebentar mohon juga koreksinya apakah sudah seperti ini. Nah, dari masing-masing keutamaan tersebut, solidaritas dikaitkan dengan keutamaan empati di sini. Kemudian dari budaya, yaitu budaya Huyula, gotong royong. Dalam hal ini dia lebih ke kegiatan yang ketiga, yaitu Hileya. Terkait dengan profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong. Kemudian di SKL Kemdikbud, Permendikbud nomor 20 tahun 2016, di sini kami menggarisbawahi di bagian peduli. Kami beri bold merah dulu di sini untuk sikapnya, kemudian untuk kognitifnya kami mengambil di sini prosedural dengan budaya. Kemudian di bagian keterampilan psikomotorik, kami mengaitkan dengan kreativitas. Ya, jadi untuk perumusan KD-nya, terlebih dahulu dari kompetensi intinya di atas, karena KD diturunkan juga dari atas, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dalam kurung toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri sebagai solusi berbagai permasalahan ketika berinteraksi dengan lingkungan sosial dan alam, juga menempatkan diri sebagai cerminan bangsa saat bergaul dengan orang lain. Nah, yang pertama dulu di sini terkait dengan afektif. Sebenarnya di formatnya untuk ininya hanya sampai kompetensi dasar, tersambung ke bawah untuk tabelnya, kemudian di bagian akhir baru ada indikatornya atau praksis moralnya. Nah, di sini indikator yang kami ambil dari taksonomi Bloom yang sudah direvisi untuk afektif 5, yaitu membiasakan tadi empati, membiasakan berempati terhadap permasalahan di lingkungan sekitar. Nah, di mana di sini indikatornya atau praksis moralnya yaitu mengikuti program sekolah atau OSIS yang terkait dengan kegiatan sosial. Ini ada beberapa di sini kami menuliskan dari A1, A2 sampai dengan A5-nya. Kemudian untuk kognitifnya, dari empati tersebut kami mengambil melaporkan pengalaman kegiatan yang menunjukkan sikap berempati secara lisan maupun tertulis. Di mana indikator yang pertama menceritakan pengalaman kegiatan yang menunjukkan sikap berempati dan mencatat rangkuman pengalaman kegiatan yang menunjukkan sikap empati. Di sini kami beranggapan bahwa nantinya ini bisa dimasukkan ke dalam indikator untuk mata pelajaran, misalnya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia ataupun misalnya dalam bahasa Inggris, sehingga kami mengambil di sini kognitifnya. Kemudian psikomotorik, memiliki keterampilan berpikir bertindak, di sini ambil kreatif, kami mengambil KD-nya yaitu mendesain jenis-jenis kegiatan atau gerakan sosial yang dapat membantu sesama. Di sini kami ambil 1 dulu, yaitu menerapkan kegiatan atau gerakan sosial di kelas atau sekolah. Nah, memang di sini
kendala yang jadi panduan kami pertama di sini kan rumusan indikator yang dibuat itu sesuai dengan KD, kemudian harus memuat kata kerja operasional yang bisa diukur dan diamati. Ya, jadi mungkin karena terlalu terpaku pada KKO, kata kerja operasional, jadi agak kesulitan atau agak lama untuk mencari kata-kata yang tepat untuk disambungkan terhadap empati. Jadi seperti itu kendalanya. Kemudian kendala yang selanjutnya yaitu karena ini kebanyakan nilai-nilai atau keutamaan yang diambil ini lebih mengarah kepada sikap, jadi ada kesulitan tertentu untuk membuatkan KD pada kognitif dan psikomotorik seperti itu. Jadi yang kami pahami, kami coba buat seperti ini. Ya, mohon sebentar supaya bisa clear, bisa enak bekerjanya ya. Karena kalau di sini kami clear dan bisa mendapatkan mungkin sebentar dari Ibu Jane dengan Ibu Jenny juga, kami bisa lihat contohnya juga sehingga lebih clear. Ya, terutama juga dari Pak Guido sebentar untuk masukannya supaya turun ke bawah nanti sampai ke bab 6 kami jadi lebih mudah karena dari sininya sudah bisa kami olah, bisa kami kembangkan sendiri seperti itu. Kemudian ini contoh selanjutnya masih untuk solidaritas. Jadi di sini solidaritas jatuhnya dibagi dua, yaitu empati dan toleransi. Nanti untuk karitas juga terbagi beberapa. Kemudian untuk subsidiaritas juga terbagi di beberapa keutamaan. Sehingga keutamaan sekolah dan keutamaan santap pelindungnya itu nanti istilahnya habis. Semuanya masuk ke dalam KD dan indikator. Seperti itu. Nah, untuk yang toleransi sendiri di sini masih Huyula, tapi lebih ke ambu. Berdasarkan dari naskah akademik, kami coba baca kembali, kemudian mengaitkan dari referensi-referensinya, kemudian pengertian-pengertiannya, maka yang tepat adalah untuk poin kegiatan ambu. Meskipun dia masih sama, profil pelajar Pancasila juga masih gotong royong. Nah, di sini kami mengambil KD-nya untuk sikap, yaitu membiasakan sikap toleransi bersama dan lingkungan sosial. Kemudian indikator-indikatornya menganut agama dan kepercayaan masing-masing, menyambut dengan sukacita hari raya keagamaan dan terlibat aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, kemudian membangun kebersamaan dengan pemeluk agama lain serta saling menghargai, kemudian membiasakan musyawarah dalam kerja kelompok atau organisasi. Sementara untuk kognitifnya, kami mengambil di sini C5, menilai sebuah perbuatan atau sikap sebagai sikap toleransi. Membedakan sikap toleransi, mencontohkan, menyimpulkan, dan mendukung teman yang menunjukkan sikap toleransi. Nah, di sini di psikomotoriknya kami belum ketemu yang pas untuk indikatornya. Ya, jadi mungkin kalau tidak perlu terlalu terikat dengan taksonomi atau kata kerja operasional, mungkin bisa ada yang bisa kami tambahkan masuk ke sini. Tapi memang kendalanya lagi kadang beririsan antara di sikapnya dengan di psikomotoriknya. Jadi di situ stuck lagi, berhenti lagi untuk apakah ini sebenarnya di afektif atau di psikomotorik. Ya, jadi saya rasa itu gambaran kendala dari yang kami kerjakan.
Karena kalau untuk lanjut, setelah itu mungkin kendalanya di bagian capaian pembelajaran. Sementara untuk analisis materi esensial kurikulum prototipe 2022 di sini juga masih belum bisa kami selesaikan karena adanya ini CP mata pelajaran. Jadi masih belum tahu CP-nya itu apakah mengambil dari Kemdikbud atau dari kita menyimpulkan sendiri materi esensial berdasarkan kajian-kajian atau seperti apa. Dan seterusnya ke bawah, saya rasa itu dulu kendala yang kami hadapi untuk dikoreksi dan diberi masukan agar kami tercerahkan untuk melanjutkan sampai dengan selesai. Terima kasih Pak Widow, dikembalikan ke Pak Widow. Terima kasih Pak Muhni, sungguh luar biasa. Tapi bolehlah saya rasa kita tampilkan lagi tayangannya supaya kita bisa diskusi bersama. Oke. Baik, saya terus terang saya katakan luar biasa sekali yang sudah dikerjakan oleh SMP Santa Maria Gorontalo. Sangat luar biasa melihatnya. Kalau saya melihat sangat luar biasa ya sudah dikerjakan begini. Saya mau mungkin tanggapi sedikit. Yang pertama dulu, di sini core value, solidaritas, kemudian keutamaannya empati, kemudian budaya yang dipilih adalah huyula, gotong royong. Dalam konsep ini kegiatannya itu adalah hileia dalam konsep huyula ini ya. Oke. Ya, Pak. Kemudian profil pelajar Pancasila gotong royong. Oke. Kemudian saya mau bertanya, apakah empati ini dengan kegiatan hileia dan gotong royong ini sudah linier, Pak? Sudah Pak. Untuk hileia itu dia gambarannya sebenarnya lebih kepada seseorang yang tertimpa kemalangan, musibah atau apa langsung ditolong seperti itu. Oh, atas peristiwa yang menunjukkan empati ya, kita yang membutuhkan empati di saat itu. Oh, luar biasa sekali. Saya jadi merasa ini, saya mengenal akhirnya budaya di Gorontalo itu hileia ini. Baik, terima kasih Pak. Kemudian dengan SKL ini mengenai afektif dulu. Ini berkaitan dengan yang nomor berapa kira-kira? Kan ada 5 ini Pak. Ke nomor yang 2 Pak. Oke, yang bold merah mungkin nanti saya hapus setelah ini clear. Soalnya ini berulang-ulang jadi sementara saya taruh. Ya, oh berarti ini nanti akan dihapus ya yang tidak beririsan dengan ini gitu ya? Iya betul. Yang Cuma tidak formatnya disamakan. Oke, mantap Pak kalau seperti itu. Kemudian di bawah berkaitan dengan pengetahuannya. Di pengetahuannya mengambilnya yang prosedural. Oke, prosedural. Kemudian spesifiknya ke budaya ya. Oke, baik. Nah, oke baik. Untuk apanya? Psikomotoriknya? Psikomotoriknya di sini kami ambilnya yang kreatif karena di sini mungkin diminta untuk mendesain secara kreatif. Mendesain secara kreatif kegiatan sosial apa intinya. Baik, baik. Terima kasih Pak. Mantap Pak. Kalau sampai di situ saya lihat sudah cukup mantap. Kemudian yang ke sebelah kanan berkaitan dengan kompetensi dasar ya. Oke, membiasakan berempati terhadap permasalahan lingkungan sekitar. Oke, ini A5 ya. A5, afektif A5. Afektif 5 ya, baik. Kemudian di sebelah kanannya berkaitan dengan indikator ya.
mengikuti, menyambut, menyumbang, merembukkan, membiasakan. Baik, ada satu hal yang mau saya tanyakan, Pak. Dalam konsep yang disusun ini, katakanlah kita katakan satu keutamaan. Ini kan untuk satu keutamaan yang kita bahas ya barusan ya, Pak. Betul, Pak. Nah, apakah sudah ditentukan ini di kelas berapa yang sedang disusun ini? Nah, itu dia Pak, karena sebenarnya tabelnya kan terpotong, nanti Ya. nyambung lagi ke bagian sini di capaian Ya. pembelajaran. Oke. Nah, di Ya. situ yang masih jadi format yang kami buat sementara, masukkan dulu apa yang ada terkait dengan empati, mungkin nanti sambil jalan di sini baru Oke, Pak. dilengkapkan. Baik, terima kasih Pak Muhni. Boleh kita ke atas lagi balik? Ya, Pak. Ke atas lagi ke tempat yang tadi. Iya, oke. Nah, di sini kan kompetensi dasarnya A5. A5 itu kan merupakan kata kerja operasional yang tertinggi untuk afektif ya. Betul, Pak. Ya, yang tertinggi ke afektif. Nah, yang tertinggi di afektif itu kira-kira puncak itu sebagai puncak ya. Puncak dari empati itu sendiri kita pilih ini saat ini. Nah, kalau puncak itu kira-kira memungkinkan nggak kalau langsung kelas 7? Oh iya, betul, Pak. Iya ya. Iya, Pak, betul. Itu ya. Pelan-pelan dari bawah. Iya. Jadi ini saya mau bagi lagi kalau begitu kelas 7. Iya. 8, 9. Oh iya. Iya begitu. Ya, Pak. Nah seperti itulah yang dikatakan sebenarnya kalau kurikulum prototype itu juga mengatakan kan seperti itu. Konsepnya itu scaffolding, Pak. Ada yang namanya scaffolding. Scaffolding, kira-kira tahu nggak scaffolding? Scaffolding itu seperti menara gitu, peranca. Maka peranca itu kan kita mulai dari yang dasar, kemudian naik ke atas begitu. Makanya ketika anak langsung kita berikan suatu materi yang berat, mungkin dia tidak akan terima begitu. Kalau tokohnya scaffolding itu kan Vygotsky. Iya, dia berkaitan dengan konstruktivisme. Kemudian ada namanya John Development Proximity Development, JPD. John Proximity Development itu misalnya seperti ini. Ini ada materi yang sangat mudah. Kemudian di tengah ini materi yang harusnya dipelajari, di sini materi berat. Kalau anak diberikan kepada materi berat, maka dia akan bingung. Ya, dikasih materi berat dia bingung. Nah, namun kalau diberikan materi yang sangat mudah, dia bosan, dia tidak akan mengerjakan. Maka perlu ditempatkan anak itu di posisi yang di tengah ini. Di tengah ini, maaf ya, saya goyangkan jempol saja, maaf sekali. Di bagian di tengah ini, disitulah zona mereka belajar. Jadi kelas 7 itu zona belajarnya di sini misalnya, kelas 8 zona belajarnya di sini, kelas 9 zona belajarnya di sini, seperti itu. Jadi itu perlu ditahapkan, begitu. Ada tahapnya. Sehingga kalau kita lihat ke bawah Pak, yang ditunjukkan oleh Pak Heri, yang sudah ditunjukkan yang Bapak ambil dari video itu, yang mana tadi ya? Fase-fase. Nah, ketika nanti dia berurut seperti ini Pak, ya. Nah, capaian pembelajaran itu langsung memang sampai A5. Itu puncaknya. Ya. Puncaknya A5. Itu yang dicontohkan oleh Pak Heri. Nah, itu berawal dari kelas 7 seperti apa, naik kelas kelas 8, kelas 9, sampai nanti dia keluar dari sekolah kita, anak itu sudah punya standar di capaian pembelajaran ini gitu. Begitu. Nah, bisa juga kita petakan jadi seperti ini. Kalau kita lihat alur tujuan pembelajaran, nah, kita bisa gambarkan anak itu kalau kelas 7
naik kelas 8 dia pindah sekolah, kita bisa tetapkan kalau dia menjalani sekolah di sekolah kita kelas 7, maka karakter pribadi itu sampai sejauh ini. Gitu. Ya. Kita bayangkan lagi kalau dia misalnya kelas 8 mau naik kelas 9, dia seperti apa karakternya? Gitu. Full karakter anak itu keluar dari SMP Santa Maria Gorontalo jika dia mengikuti fase D ini dari kelas 7 sampai kelas 8 sampai kelas 9, maka kita bayangkan bagaimana kualitas anak itu karakternya. Begitu. Itu bisa kita petakan anak itu. Oh, dia hanya sampai kelas 7 di sekolah kita. Maka kira-kira pembentukan karakternya hanya sampai sebatas ini. Seperti itu. Nah, itulah misalnya hasil di akhir kelas 7. Hasil di akhir kelas 8. Hasil di akhir kelas 9 itulah produk sekolah kita. Anak-anak itu sebagai output sekolah kita itu, kita sudah bisa gambarkan bagaimana mereka akan keluar dengan karakternya. Kita bisa bayangkan ya, begitu. Itu Pak, itu gambaran yang saya mau tunjukkan sebenarnya dalam situasi ini, dalam si gambaran ini. Boleh kita ke bagian yang tadi Pak? Nah, demikian juga dalam penyusunan ini, boleh kita ke bawah Pak berkaitan dengan SKL. SKL. Nah, ini SKL untuk pengetahuan. SKL Permendikbud nomor 20 berkaitan dengan pengetahuan. Nah, ini sudah sampai di prosedural. Pengetahuannya itu prosedural. Nah, bolehkah faktual sampai konseptual misalnya gitu? Boleh saja. Gitu. Bisa sampai prosedural bisa. Iya. Nanti kelas 9 bisa sampai metakognitif. Bagaimana misalnya peserta didik itu dia sampai tahap mencipta empati itu sendiri. Begitu. Di sosial mereka. Jadi mungkin membuat sampai mungkin mungkin dari konsep empati itu bisa tidak nanti sampai anak itu sampai tahap metakognitif. Begitu ada kejadian misalnya, bencana misalnya seperti itu, anak ini sudah bisa membayangkan bagaimana empati itu mereka wujudkan dalam bentuk empati untuk bencana yang sedang terjadi dalam konteks kehidupan di sekitarnya. Begitu. Mereka mencipta suatu kegiatan untuk menyalurkan empati mereka terhadap suatu kejadian. Bencana misalnya. Nah, itu sudah tahapnya sampai tahap metakognitif kan begitu, Pak. Dengan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini. Begitu. Dia tidak peduli itu siapa yang mengalami bencana, dia tidak peduli itu suku apa, agama apa, golongan yang bagaimana, ras apa, mereka tidak peduli, tetapi secara kemanusiaan mereka tergerak untuk sampai pada metakognitif secara pengetahuannya. Begitu. Nah, bisa nggak nanti kita menyusunnya sampai C5 misalnya seperti itu. Nanti untuk kelas 9, C6. Kelas 9 itu sudah sampai C6. Bisa tidak seperti itu? Nah, mungkin dari segi konsep pengetahuan, anak itu diperkenalkan dengan suatu kejadian. Mungkin bisa saja gitu. Digambarkan ada suatu kejadian dalam konteks kehidupan saat ini. Mungkin ada bencana. Itu sebagai stimulusnya. Sehingga mereka bisa berpikir metakognitif gitu. Diberikan stimulus yang bisa memancing mereka untuk sampai berpikir, kan tidak hanya empati terhadap teman dekatnya saja, tetapi orang yang tidak dikenal pun mereka bisa
memberikan empati, gitu. Itu mungkin bisa. Jadi dari segi pengetahuan juga bisa. Kemudian dari segi psikomotorik juga bisa. Begitu, Pak. Kemudian saya rasa baik juga untuk menyusun ini bisa memperhatikan terkait dengan kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman. Nah, ini sudah di aspek ini, Luber sudah menekankan terkait dengan kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman. Kemudian dalam afektif itu ada kepercayaan diri, motivasi. Kemudian di psikomotorik itu ada keterampilan dan perilaku. Nah, ini bisa dibedakan begitu. Kalau dari segi psikomotorik, kalau saya sih mengkaji seperti ini. Psikomotorik itu ada dua, satu keterampilan abstrak, satu konkret. Begitu. Abstrak itu mungkin memberikan penjelasan secara lisan, begitu, seperti itu. Menyelesaikan suatu permasalahan, begitu. Itu keterampilan-keterampilan seperti itu. Sementara perilaku itu sesuatu yang konkret yang dilakukan. Kalau dalam satu konsep taksonomi, DEF itu memisahkan itu. Ada DEF itu memisahkan bahwa yang berupa keterampilan abstrak itu umumnya menggunakan C5, C6 menurut DEF. Bahkan dia masuk bagian dari kognitif. Begitu. C5, C6 itu sudah merupakan keterampilan abstrak. Konsepnya DEF ya. Itu termasuk. Sementara konkret itu sudah ada juga konsep yang konkret gitu. Konsep keterampilan yang konkret itu ya perilaku begitu. Jadi meyakinkan orang lain untuk bersikap empati itu juga merupakan suatu keterampilan. Ya, meyakinkan orang lain untuk mengajak orang lain untuk berempati itu juga suatu keterampilan. Gitu. Menciptakan suasana untuk berempati itu juga suatu keterampilan. Gitu. Menciptakan suasana untuk orang lain berempati itu juga suatu keterampilan. Kemudian perilaku. Nah, perilaku itu pasti sudah kita bisa melihatnya secara konkret, itu berkaitan dengan psikomotorik atau P. Begitu yang saya pahami terkait dengan konsep ini, Pak. Begitu. Maka perlu saya rasa untuk dibagi kelas 7 apa, kelas 8 apa, kelas 9 apa. Dan dia mulai dari bawah sampai memuncak. Gitu. Pasti diawali dari, kalau segi pengetahuan itu kan diawali dari pemahaman sampai nanti akhirnya mencipta. Begitu. Mungkin di C3 nanti implementasi, C4 naik lagi kegiatan analisis ya. Gitu. Analisis sampai nanti di C6 mencipta begitu. Nah, itu proses kognitif itu, proses dimensi proses itu kita lakukan secara scaffolding. Itu perlu kita menanamkan itu kepada anak-anak juga secara scaffolding, itu penting untuk dipertimbangkan. Bagaimana kira-kira Pak Muni terkait dengan ini? Baik Pak. Wah, luar biasa, saya langsung terbuka. Ada yang hilang. Saya nulis, saya ketik dengan suster juga, kayak apa ya yang hilang. Ternyata itu, ya betul Pak. Jadi mungkin minimal KD-nya 3, ya, atau kemudian di indikatornya nanti diperbanyak, kalau bisa memuat semua tingkatan dari yang terendah, sehingga nanti di bagian ini jadi gampang. Iya benar Pak, di bagian. Betul Pak, baru kepikiran saya kalau dibuat seperti itu, nanti ini jadi mudah. Tujuannya. Kemudian tadi Pak yang berkaitan prototype, KKO-nya Pak. Oke, KKO. Apa KKO yang kami buat ini terlalu terpaku pada yang ada di KKO
revisinya teori Bloom, Ya. sehingga kalau mau menyusun sebuah indikator yang baru, kalau KD oke lah, karena itu masih umum. Tapi kalau sudah mengarah ke indikator, kadang kami tidak ketemu mana kata-kata. Kadang kita sudah berpikir, oh indikatornya adalah misalnya apa. Kemudian ternyata kita cari di KKO, tidak ketemu kata-katanya. Kita sudah berpikir mengolahnya, mengawinkannya pun masih tetap buntu. Jadi seperti itu kendalanya. Apakah bisa membuat kata-kata sendiri menyalahi lagi atau bagaimana? Berdasarkan pengalaman yang saya pernah hadapi memang begini. Yang sebenarnya contoh taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson itu kan diterjemahkan dari bahasa Inggris. Begitu. Ada beberapa kata itu juga sendiri agak canggung dalam terjemahannya begitu. Namun yang sudah beredar itu sudah cukup sempurna sebenarnya dari pengkajian. Baik kalau berkiblat ke situ begitu. Kemudian ada beberapa hal mungkin kita bisa sharing, berbagi untuk kata kerja operasional kognitif itu memang sampai saat ini ya banyak sekali orang memakai taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson. Itu untuk kognitif. Nah, kemudian kemarin juga pernah diskusi-diskusi juga dengan narasumber. Kemudian kita diskusi ternyata untuk afektif itu ternyata penekanan untuk kata kerja yang berbasis nilai. Nah, ini kan kita kan mengkaji ini kan untuk berbasis nilai nih ya. Kurikulum kita ini berbasis nilai ya. Nah, afektif itu create wall. Itu K ya Pak, K, create wall. Create wall. Ya, create wall, double L. Iya. Nanti bisa lihat. Oke. Nah, itu afektif itu umumnya seperti itu. Maka kita bisa melihat konsepnya create wall. Misalnya seperti itu. Itu yang memang penekanan terhadap nilai gitu. Ya, kalau pengetahuan itu umumnya difokuskan ya. Belum itu yang Anderson itu sendiri memang konsentrasinya di pengetahuan. Begitu berdasarkan yang kita kaji begitu. Itu begitu kira-kira Pak. Ya Pak. Kemudian tadi satu lagi kalau di psikomotorik berarti boleh mengambil dari kognitif juga ya Pak tadi. Iya, itu kita kaji berdasarkan DEF itu. DEF taksonomi yang direvisi oleh DEF itu. Jadi nanti mungkin pengambilan KKO-nya misalnya di psikomotorik tidak ada yang cocok misalnya atau tidak ada yang bersesuaian, maka boleh mungkin mengambil dari C5 dan C6. C5 C6 itu hanya untuk keterampilan abstrak. Hanya untuk keterampilan abstrak. Kalau untuk yang konkret tetap itu tetap menggunakan P. Oh ya Pak. Iya, begitu. Itu yang sejauh ini kita pahami dan kita gunakan begitu untuk mungkin sharing-sharing berbagi begitulah yang bisa saya bagikan gitu kepada kita. Dalam pengisian ini kira-kira masih ada kendala Pak? Ya mungkin ini tidak terkejar ini kalau 789 tapi akan saya serahkan mudah-mudahan besok. Untuk kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6 saya rasa Bapak sudah sangat paham berkaitan ini sangat. Kita sependapat dengan yang Bapak baik Pak. Buatkan begitu. Kalau kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6 begitu. Namun 6 nanti perlu diarahkan kognitifnya itu juga kalau bisa dia scaffolding juga seperti itu. Karena pemahaman terlampau berat, nanti anak juga tidak mengerti karena bukan wilayahnya, bukan zone proximity development-nya begitu. Kalau siap. Konsepnya Vygotsky. Baik, ada lagi?
berkaitan sementara dengan mungkin mau sambil menyimak kelanjutannya, mau diskusi dengan suster. Pak, bisa bertanya, Pak? ya. Oh, boleh. Boleh? Boleh Ibu Jenny, boleh Ibu Jenny. Gini Pak, yang bagian indikator ini praksis moral ini, yang afektif A1 sampai Ya. A5, apakah mesti semua ada? Soalnya saya membayangkan kalau dibawa ke mata pelajaran, gimana nih? Ini semua ini kalau dibawa ke mata pelajaran, bagaimana saya mau mengisi? Misalkan kalau saya dalam matematika, mau mengisi ini A1 sampai A5, mau ya bagaimana? Masih bingung, Pak. Baik. Baik. Mungkin Pak Muhni bisa bantu Ibu Jen, adakah? Waduh, kalau sudah sampai ke sana belum kepikiran sih Pak. Cuma kalau mungkin memilih nanti yang bersesuaian saja. Nah, tapi untuk setiap mata pelajaran sih sebaiknya ada minimal yang bisa masuk. Mungkin itu dari Jadi saya belum membayangkan sampai ke sana sih. boleh enggak semuanya ya. Untuk misalkan kalau untuk matematika kalau semua ada, waduh gimana? Banyak sekali materinya kan. Mau bawa ini semua. Waduh. Baik. Mungkin saya bisa nambahin juga Ibu Jen. Gini. Kalau dia nanti kan gini, kurikulum prototype kita akan menghadapi kurikulum prototype. Nah, di situ juga ya kita memang pertama kita harus memang melihat potensi peserta didik kita. Oke, potensi peserta didik kita. Nah, pasti kan ada peserta didik itu kan bisa saja bisa sampai kepada C5, C6, A5 seperti itu. Nah, kalau dari segi high order thinking skill, kita kan akan menghadapi PISA ya, begitu. AKM. Ya, kita memang kalau secara kognitif, kalau dari materi ya, karena Ibu tadi menyinggung secara materi, ya kita memang harus berkutat di C4, 5, 6. Karena itu high order thinking skill. Begitu. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh kemarin narasumber kita, Bapak siapa ya yang dari Sanata Dharma itu? Bapak yang pemateri kedua. Iya, berkaitan dengan AKM ya. Nah itu kan di Bapak Hongki Juli. Iya, Pak Hongki. Iya. Pak Hongki Juli itu, Dr. Hongki Juli. Nah, seperti yang dijelaskan Pak Hongki itu kan bahwa kita akan bekerja itu di wilayah C4, 5, 6 begitu. Ya, kita memang berupaya untuk anak itu sampai di situ gitu. Apalagi kita saat ini lagi persiapan sekolah penggerak kan gitu. Nah, untuk bisa sampai di situ juga Ibu Jane, maka ini langkahnya memang harus scaffolding gitu. Ketika dasarnya mereka tidak ketahui, bagaimana mungkin mereka itu sampai di atas? Begitu. Ya, mungkin dari awal kita lihat yang mana mulai dari C1, C2, C3 itu yang mana yang kita berikan. Tidak mungkin langsung semua C6, C5 begitu. Itu kalau dalam konsepnya Vygotsky, anak itu nanti tidak berada di zone proximity development-nya begitu. Tidak di zona jangkauannya. Ya, tidak di jangkauannya begitu. Begitu. Kalau biasanya kan dalam konsep teorinya Vygotsky itu, ini saya kembali terus mengangkat Vygotsky. Vygotsky itu mengatakan begini, anak itu, misalnya ada anak, katakanlah berenang begitu. Anak yang sudah mulai bisa berenang sedikit-sedikit, dia akan berada di air yang mungkin sampai sedada atau seleher misalnya seperti itu. Yang sudah bisa dia berenang, namun belum jago begitu. Nah, kalau disuruh dia di pinggir yang hanya selutut, dia tidak akan mau di situ. Ngapain aku di situ, dia bilang seperti itu. Maka dia mengharapkan ya yang bisa juga dia berenang, maka dia ke tempat yang mungkin sedada atau seleher. Tapi bagi anak yang sudah jago berenang,
Di situ juga dia tidak mau, dia mau tempat yang lebih dalam. Karena di situ lebih luas untuk dia untuk bergerak ke sana kemari begitu. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Maka anak ini kan ditempatkan di zonanya begitu. Nah, saat ini mulai kelas 7 kita menetapkan zonanya anak itu di mana. C1, C2, C3, oke. Itu harus sebaiknya itu naik. Akhirnya dari C3, C4, C5, baru nanti kelas 9 itu udah C. Nah, seperti itu. Begitu, semakin meningkat. Dalam kurikulum prototipe juga diharapkan kan, dikatakan kan supaya kurikulum itu dirancang itu mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Jadi materi itu sebenarnya dalam kurikulum prototipe itu dirancang dari kelas 7 sampai kelas 9 secara scaffolding. Jadi materi kelas 7 naik ke kelas 8, semester 1, semester 2 makin naik, semester 3 naik, semester 4 naik, semester 5 naik, semester 6 naik. Maka semester 6 ya setidaknya sudah cukup bagus gitulah. Artinya sudah di level yang lebih tinggi seperti itu. Nah, itu harapannya sebenarnya. Dalam satu pembelajaran itu juga seperti itu. Begitu. Maka semua scaffolding. Itu berkaitan dengan materinya ya, materi esensial gitu seperti itu. Nah, di dalam konsep yang disusun oleh Pak Muhni ini juga tadi, apakah semua sampai C5? Ya silahkan disusun sampai C5, ya sampai anak itu, ya anak, katakanlah A5 itu anak itu sudah membiasakan seperti ini, A5 anak sudah bisa bergerak membantu sesama yang membutuhkan. Ini sudah terbiasa, sudah sifatnya membiasa, gitu. Itu sudah menjadi karakteristik, udah mengkristal di dalam dirinya, gitu. Udah mengkristal di dalam dirinya. Nilai itu sudah tertanam di dalam dirinya. Sehingga begitu ada kejadian tertentu, satu kejadian, dia secara otomatis berempati karena sudah terbiasa. Gitu. Jadi dari segi nilai ini sudah sampai tahap ini. Begitu. Begitu Ibu Jen, kira-kira. Dan kita harus memang berani ya mempersiapkan anak itu mulai dari memang A1 sampai A5 nanti keluar dari SMP Gonzaga Tomohon, anak itu karakternya sudah keluar ya karakter yang A5 dia begitu. Sudah terbiasa sehingga masuk nanti ke SMA. Di SMA itu dia sudah mantap secara empati begitu. Empatinya itu sudah cukup mantap. Bayangkan kalau sudah memiliki empati itu, dia nanti pun sudah berusaha untuk banyak belajar. Begitu. Karena ketika dia melihat sesuatu terjadi, dia akan belajar untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan itu. Karena ada dorongan dari dalam, dorongan hati dan perasaan ini yang mendorong dia untuk menyelesaikan suatu persoalan. Begitu. Nah, ini yang dikatakan Luber sebagai efek karambol. Jadi sikap ini ketika anak itu sampai sikapnya itu sampai kuat begitu, ini dorongan dari dalam ini yang membuat anak itu akan mencari solusi. Dia kemampuan problem solvingnya nanti akan bisa baik. Dengan demikian, ya permasalahan-permasalahan yang high order thinking skill itu bisa diselesaikannya. Nah, itu yang ditanamkan lewat Luber ini. Maka penting sekali diawali dengan nilai ini. Orang mau belajar itu karena nilai itu ada di dalam diri itu yang mendorong dia untuk belajar. Gitu. Ada dorongan dari dalam yang membuat dia belajar begitu. Nah, kita kan pernah menghadapi siswa juga di kelas. Ya, kita pernah menghadapi siswa di kelas, kita akan bisa bedakan mana anak yang dorongan belajarnya kuat, yang mana yang tidak. Sebenarnya anak itu semua pintarnya sama sajanya. Sama-sama pintar semua. Namun, karena ada dorongan itu, kemandiriannya untuk belajar, untuk mencari informasi itu pasti berbeda. Gitu. Anak yang kita dalam notabene, yang sering kita lihat mungkin agak lasak, agak sepertinya kurang perhatian dengan pelajaran kita. Namun di pelajaran tertentu, anak itu punya perhatian yang lebih. Karena mungkin dia minat dengan materi misalnya kesenian. Kalau disuruh, mungkin buku catatannya itu penuh dengan gambar. Karena kita sering menemukan anak seperti itu.
buku catatan itu gambar, ternyata memang dia perhatiannya memang ke gambar itu gitu. Itu mungkin potensinya. Nah, ketika minatnya itu ada, berarti ada dorongan dia untuk menggambar terus begitu, ada dorongan. Nah, sekarang kita mau menciptakan dorongan-dorongan itu, dorongan untuk empati, dorongan untuk bekerja keras, seperti itu. Itu yang mau kita tanamkan. Maka baik juga kalau memang sampai levelnya itu sampai membiasakan di A5 ini, seperti yang ditunjukkan oleh Pak Muhni. Begitu kira-kira Bu Jen. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Boleh kita diskusi bersama walaupun ini naskah kurikulumnya Pak Muhni, bisa kita diskusi bersama dengan apa yang sudah ditampilkan ini. Baik Bu Jen, bagaimana kira-kira? Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Kita sudah coba-coba buat tadi sampai kemarin tadi, ya ternyata masih banyak kekurangan. Saya pikir cuma memilih dan juga ya masih bingung dibawa ke pelajaran, jadi ya masih sebatas pemahaman saya masih sebatas itu. Jadi dengan adanya ini ya nanti akan dibuat dengan benar. Iya. Gitu Pak. Ya, pemahaman Ibu sampai sejauh itu tadi, sekarang kan tidak Bu. Iya, tapi lanjut sudah dibuat Pak. Iya, ini contoh juga sudah ada dibuat oleh Pak Muhni. Kita berterima kasih juga. Sangat bagus yang dikerjakan oleh SMP Santa Maria Gorontalo, bisa menjadi stimulus juga bagi kita untuk menyelesaikan dan memperbaiki apa yang kita kerjakan juga, kan begitu. Begitu dia. Kita di sini bersharing dan berbagi bersama. Inilah refleksi perjumpaan sesuai dengan motonya program organisasi penggerak dalam konsorsium Ismoyo, ya kan? Begitu. Baik. Oke, ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan Pak Muhni mungkin dengan suster? Sambil jalan Pak, mungkin saya mau coba dulu. Mungkin Ya. sebentar jika buntu lagi sambil diskusi juga dengan suster, sambil menyimak mungkin kelanjutan dari Ibu Jen dengan Ibu Jen. Oke, baik. Terima kasih Pak Muhni atas sharing kita berbagi di sore hari ini. Baik, Terima kasih untuk banyak, kesempatan Pak. Baik, untuk kesempatan selanjutnya